Shalom, selamat pagi, jemaat dikasih Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Mari dengan penuh sukacita pagi ini kita menaikkan pujian bagi Allah atas kesempatan kehidupan yang masih kita terima dan kita rasakan. Dan mari kita terus mengarahkan hidup kita, hati kita kepada Dia, Sang penuntun hidup kita, Sang sumber hidup kita. Dan mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan tuntunannya, sapaan firman di pagi ini. Sebelumnya mari kita berdoa menaikkan syukur kepada Allah. Bapa pencipta langit dan bumi, sumber kehidupan kami bersyukur untuk kesempatan kehidupan baru di hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang masih kami terima dan rasakan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Terima kasih atas berkat-Mu. Engkau telah menjaga kami ketika istirahat malam dan bangun di pagi ini dengan penuh kesegaran. Terima kasih ya Allah. Kami bersama-sama menyediakan hati kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi setiap kami, dan biarlah firman yang kami dengar, kami renungkan, boleh kami lakukan, menjadi penuntun, menjadi suluh dalam hidup kami yang menerangi setiap langkah kehidupan kami. Kami menyadari kekurangan, cacat, celah, dan dosa kami, ya Allah, ampunilah kami. Dan berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pagi ini kita bersama akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas 4 ayat 33 sampai 35. Injil Lukas 4 ayat 33 sampai 35 yang demikian. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema pagi ini, teguran. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, mungkin kita pernah punya pengalaman suatu ketika beribadah di gereja, entah di gereja mana, atau suatu saat ketika kita mendengarkan renungan firman Tuhan, justru membuat hati kita tidak damai. Karena apa? Karena kita merasa firman yang kita dengar ini, firman yang disampaikan, itu seolah-olah menampar kita, menegur kita, mengingatkan dan membongkar semua kehidupan kita. Entah itu kesalahan kita, entah itu sakit hati yang sedang kita rasakan, entah itu kebencian yang sedang kita menguasai hati kita, atau banyak hal yang lain. Jadi firman yang kita dengar itu menampar kita, menegur kita, dan membuat kita menjadi tidak nyaman. Nah, seringkali banyak orang menunjukkan reaksi yang negatif terhadap kenyataan ini. Biasanya langsung menuding, wah, sing khotbah sentimen, atau yang pembawa firman ini sengaja ini menyindir dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, setiap firman yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita, salah satunya fungsinya adalah untuk menegur alias mengingatkan. Fungsi yang lain menguatkan, menghibur, menuntun, mengajak mendorong. Tetapi jangan lupa satu bagian ini, menegur alias mengingatkan kita. Itu artinya apa? Kita harus siap dengan kenyataan seperti ini. Bukan karena yang menyampaikan firman atau sang pengkhotbah ini sentimen dengan kita, atau tidak suka dengan kita, atau sengaja nyindir kita, bukan.
Tetapi mari kita lihat ini sebagai firman Tuhan yang memang dipakai oleh Allah untuk memelihara hidup kita, untuk merawat kehidupan kita, rohani kita. Ketika kita merasa tertampar, berarti memang ada sesuatu yang tidak pas, yang memang harus segera dibenahi. Dan dengarkan firman Tuhan yang baru kita terima tadi. Bahkan Yesus pun dalam tempat ibadah menyampaikan teguran dengan keras atas sesuatu yang memang tidak semestinya. Ketika Tuhan Yesus ada di tempat ibadah di Kapernaum, ada orang yang sedang kerasukan setan dan kemudian berseru kepada Tuhan Yesus. Di sini Tuhan melakukan tugasnya untuk menegur dan mengingatkannya dengan keras, bahkan mengusir setan itu supaya pergi dari orang yang ada di tempat ibadah itu. Ibu, bapak, dan saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan menegur kita untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Dan tadi ketika Tuhan Yesus menyampaikan tegurannya dengan keras, maka setan ini pergi dan orang ini kemudian menjadi baik, menjadi pulih kembali, menjadi hidupnya merasakan kebaikan yang selama ini hilang karena dikuasai oleh roh jahat tadi. Nah, mari kita membayangkan juga kehidupan ketika kita menerima firman Tuhan dan membuat telinga kita panas, hati kita juga panas karena kita merasa diingatkan, disindir, ditampar. Maka mari kita gunakan ini sebagai sarana untuk introspeksi diri, untuk berefleksi. Itu tanda bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Seperti Tuhan Yesus mengasihi orang yang dikuasai oleh roh jahat tadi. Tuhan Yesus tidak ingin hidup kita berlarut-larut dikuasai oleh kegelapan tadi, mungkin kebencian, sakit hati, kejahatan, keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman yang disampaikan, yang dinyatakan oleh Tuhan, salah satunya untuk menegur kita, supaya kita kembali dipulihkan, kembali merasakan kasih Tuhan, kembali merasakan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Mari kita menerima setiap teguran ini dengan hati yang lapang, hati yang terbuka. Dan mari kita mensyukuri setiap firman yang telah kita terima, meskipun firman itu menegur kita dengan keras. Sebab Tuhan mengasihi kita. Amin.